Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan presentasikan tentang keamanan pada sistem terdistribusi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Mubarak, ya, NPM 22430096. Dan di sini kita akan membahas keamanan pada sistem terdistribusi. Kebutuhan untuk melindungi kesatuan dan rahasia informasi dan sesumber lain yang dimiliki oleh individu ataupun organisasi dapat meliputi keamanan fisik maupun data digital. Kebutuhan ini muncul karena sesumber tersebut digunakan bersama perkembangan kebutuhan keamanan. Lalu ada tujuan keamanan. Tujuan utama keamanan yang pertama leakage atau kebocoran, pengambilan informasi oleh penerima yang tidak berhak. Lalu yang kedua ada tampering, itu pengubahan informasi yang tidak legal. Lalu ada vandalism atau perusakan, yaitu gangguan operasi sistem tertentu yang si pelaku tidak mengharap keuntungan apapun. Lalu ada serangan pada sistem terdistribusi tergantung pada pengaksesan ke saluran komunikasi yang ada atau membuat saluran baru yang menyamarkan atau masuk karat sebagai koneksi legal. Lalu ada penyerangan pasif. Yang pertama ada penyerangan pasif, ya, hanya mengamati komunikasi atau data. Lalu ada penyerangan aktif, yaitu secara aktif memodifikasi komunikasi atau data, pemalsuan atau pengubahan email, TCP atau IP spoofing. Next. Di sini ada klasifikasi metode penyerangan sistem. Yang pertama ada eavesdropping, yaitu mendapatkan duplikasi pesan tanpa izin. Lalu ada yang tadi masquerading, yaitu mengirim atau menerima pesan menggunakan identitas lain tanpa izin mereka. Lalu ada message tampering, yaitu mencegat atau menangkap pesan dan mengubah isinya sebelum dilanjutkan ke penerima sebenarnya. Lalu ada replaying, yaitu menyimpan pesan yang ditangkap untuk pemakaian berikutnya. Lalu ada di sini ada denial of service, yaitu membanjiri saluran atau sesumber lain dengan pesan yang bertujuan untuk menggagalkan pengaksesan pemakaian lain. Next. Lalu ada perancangan sistem yang aman. Ya. Tujuan dari perancangan sistem yang aman adalah mencegah semua serangan yang saat ini diketahui ataupun yang akan datang dengan cara rancangan mengikuti standar yang ada, menemukan validasi melawan ancaman yang diketahui, audit terhadap kegagalan yang terdeteksi. Beberapa rancangan yang buruk, yang pertama ada antarmuka dibuka, jaringan tidak aman, membatasi waktu dan ruang lingkup setiap kunci rahasia. Ada algoritma dan kode program tersedia bagi penyerang. Lalu ada penyerang memiliki akses ke sesumber. Minimalkan komputer yang menjadi inti implementasi sistem. Lalu ada kebijakan dan mekanisme keamanan. Yang pertama kebijakan atau layanan keamanan. Ada aturan yang mengatur pengaksesan ataupun berbagi sumber yang tersedia. Lalu yang kedua ada menyangkut apa saja yang diterapkan. Seperti contoh kebijakan keamanan untuk suatu dokumen hanya diperbolehkan sekelompok pegawai untuk mengakses. Lalu ada mekanisme keamanan. Yang pertama kebijakan dapat dijalankan dengan bantuan mekanisme keamanan. Lalu menyangkut bagaimana menerapkannya. Seperti contoh mengakses dokumen dikontrol dengan distribusi yang terbatas dan tersembunyi. Pemisahan antara kebijakan dan mekanisme keamanan akan membantu memisahkan kebutuhan implementasinya. Seperti kebijakan menspesifikasikan kebutuhan, ada mekanisme menerapkan spesifikasi kebijakan tersebut. Next. Di sini ada security service. Security service menurut definisi OSI, yang pertama ada access control, yaitu perlindungan terhadap pemakaian tak berhak. Lalu ada authentication, yaitu menyediakan jaminan identitas seseorang. Lalu ada confidentiality, yaitu kerahasiaan. Perlindungan terhadap pengungkapan identitas tak legal. Lalu ada integrity, yaitu melindungi dari pengubahan data yang tak berhak. Lalu ada non-repudiation, yaitu penyangkalan, melindungi terhadap penolakan terhadap komunikasi yang sudah pernah dilakukan.
Lalu ada dasar mekanisme keamanan. 3 dasar mekanisme keamanan yang dibangun. Yang pertama ada enkripsi, yaitu digunakan untuk menyediakan kerahasiaan, dapat menyediakan authentication dan perlindungan integritas. Lalu ada digital signature, digunakan untuk menyediakan authentication, perlindungan integritas, dan non-repudiation. Lalu ada algoritma checksum atau hash, digunakan untuk menyediakan perlindungan integritas dan dapat menyediakan authentication. Teknik keamanan yang pertama, enkripsi adalah proses pengkodean pesan untuk menyembunyikan isi. Algoritma enkripsi modern menggunakan kunci atau key. Kunci kriptografi adalah parameter yang digunakan dalam algoritma enkripsi, di mana hasil enkripsi tidak dapat dideskripsi jika tanpa kunci yang sesuai. Ada 2 tipe algoritma enkripsi. Yang pertama ada shared secret key, yaitu pengirim dan penerima harus berbagi kunci dan tidak diberikan kepada orang lain. Dan yang kedua ada public atau private key pair, yaitu pengirim pesan menggunakan public key, kunci yang dipublikasikan ke penerima untuk menginskripsi pesan. Penerima menggunakan private key yang cocok miliknya untuk mendekripsi pesan. Lalu ada manajemen kunci. Manajemen kunci terdapat 2 kelas kunci, yaitu yang pertama ada short term session keys, disebut juga dengan ephemeral keys. Secara umum dibuat secara otomatis dan tidak tampak digunakan untuk satu pesan atau session dan dibuang. Lalu ada long term keys, dihasilkan secara eksplisit oleh pemakai. Long term keys digunakan untuk 2 tujuan. Yang pertama ada authentication, termasuk control access, integritas, dan repudiation. Lalu yang kedua ada confidentiality, ya enkripsi, membuat session kayak melindungi data yang tersimpan. Itu. Oke, terima kasih. Sekian presentasi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.